Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali saya Tia Fadilah bertemu lagi dengan sahabat Quran dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia dunia akhirat. Kenapa ya? Kenapa ada seperti patung dan saya begitu energik ya? Ini siapakah gitu ya? Sebenarnya saya ini bukan tamu, sebenarnya saya yang tamu. Tapi sebelum saya berbicara dengan atau ngobrol-ngobrol dengan Ustadz dan Ustazah yang luar biasa cetar membahana dunia akhirat, sebelum dimulai Bismillah dulu. Belum kompak nih. Padahal di belakang mah kompak banget tadi ya. Waktunya beberes gitu ya. Waktunya makan kompak gitu ya. Oke, kita kompakin lagi sama Ustadz dan Ustazahnya. Sebelum dimulai, Bismillah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini sepertinya ada yang segar-segar ya. Dan di sini yang paling ganteng sebenarnya ya. Kecuali kameramen saya. Nah, kita pengen kenalan sama ini juga bisa menginspirasi teman-teman sahabat Quran yang sering bertanya tentang kurikulum tahfiz gitu ya. Kemudian dengan lembaga-lembaga Qurannya atau rumah tahfiznya. Nah, sini ada pakarnya. Kalau saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa ya. Nah, kita kenalan dulu dari paling ujung. Ini udah paling ujung terus paling besar kali ya. Kayaknya masih muda, kayaknya masih bujang ya, tapi kayaknya mukanya doang kayaknya. Tolong nanti pulangnya bawa apa karena bilang bujang. Oke, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Mulia Alamsyah. Alhamdulillah saya mungkin bukan istilahnya tadi bukan pakar segala pakar ya. Saya hanya membantu di rumah tahfidz ini. Kebetulan saya membantu di penyusunan program dan keberlangsungan pembelajaran di rumah tahfidz Syafatul Quran cabang 1 dan 2. Itu saja mungkin dulu ya. Kemudian ada yang ustazahnya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Agninubatillah. Saya di sini alhamdulillah sekarang sebagai pengajar santri mukim di Syafaatul Quran. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 1,5 tahun gitu. Mendidik santri-santri yang semua santrinya itu lelaki. Lelaki semua. Ya. Segitu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Nah, tadi sudah dibicarakan ternyata ya udah mulai celetuk ternyata dari manakah? Dari RTQ Syafaatul Quran. Kita mau tanya, kenapa sih namanya Syafaatul Quran gitu? Nggak ada Hidayatul Quran gitu. Nah, kita tanya sama siapa ya? Saya mau bertanya. Oh, sama yang di depan enggak ya? Sama Ustadz Asep ternyata. Oke, kenapa ya? Ya, kenapa diberi nama Syafaatul Quran? Mungkin karena yayasan yang memang mendirikan lembaga ini ingin supaya nanti di akhirat kelak mendapat syafaat dari Quran. Seperti itu. Itu mungkin secara simpelnya seperti itu. Oke. Dan Kang pengen tahu ini Syafaatul Quran itu sebenarnya ini formal atau non formal atau seperti apa sih sebenarnya? Dan ada beberapa program yang ada di RTQ Syafaatul Quran. Jadi rumah tahfidz Syafaatul Quran ini bukan lembaga formal ya, tapi disebutnya mungkin lembaga semi formal. Karena kami memang dalam pengelolaan rumah tahfidz ini hampir sama dengan pengelolaan sekolah formal. Jadi semuanya tertulis dan tercatat, terlaporkan ke ketua yayasan. Jadi semuanya terdokumentasikan. Layaknya sekolah lah, ada supervisi pembelajaran, ada pembuatan program tahunan, program semester dan lain sebagainya. Terus untuk program-program yang ada di rumah tahfidz Syafaatul Quran, kita ada berbagai program. Yang pertama mungkin ada yang namanya program pratahsin. Itu untuk anak di usia 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada program reguler. Kalau reguler itu untuk anak dari usia TK sampai usia SMP, mungkin seperti itu. Terus untuk kelas kuantum disebutnya. Program kuantum itu khusus untuk anak yang dari usia SD sampai SMP, tapi dia tidak mempunyai waktu harian dari hari Senin sampai hari Sabtu karena mungkin sekolahnya full day, jadi tidak bisa di jam-jam tertentu. Akhirnya kita sempatkan di Sabtu dan Minggu. Kalau full day, kalau Sabtu dan Minggu itu libur. Jadi untuk masa pembelajarannya untuk tadi yang pratahsin itu Senin sampai Kamis. Ada 2 sesi. Sesi pertama di jam 8 sampai jam 9, sesi kedua di jam 10 sampai jam 11. Untuk yang reguler itu ada 3 sesi. Yang jam 1 sampai jam 2 sesi pertama, sesi kedua dari setengah 3 sampai setengah 4, sesi ketiga dari jam 4 sampai jam 5. Untuk kuantum itu ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Waktu belajarnya 4 jam. Dari jam 8 sampai jam 12, ada yang dari jam 1 sampai jam 5, seperti itu. Masya Allah, hebat, Masya Allah. Nah,
Dan ini ternyata memang tidak dewasa, maksudnya tidak ada kelas SMA ya. Iya. Ini berfokus pada anak-anak ya. Iya. Nah, berfokus pada anak-anak. Dan sebenarnya gurunya itu ada berapa sih, perbandingan berapa sih guru dan anak itu di sini sebenarnya? Sebelum saya masuk ke sana, satu lagi saya lupa, program Mukim yang terakhir ya, untuk Mukim yang mondok di sini. Tadi untuk pertanyaan selanjutnya, kisaran guru di sini ada 12. Kita perbandingan santri dengan guru itu 1 berbanding 12. Ketika santri 12, guru 1, karena kami tidak mau guru itu terlalu banyak memegang santri, karena takutnya tidak tercover semuanya. Jadi kita maksimal, sangat maksimal itu 1 kelas 15 santri. Itu paling maksimal. Paling maksimal. Iya. Kemudian untuk kurikulumnya apakah setiap jenjangnya berbeda gitu? Umpamanya balita kurikulumnya seperti ini, kemudian SD seperti ini, atau sama gitu? Untuk kurikulum, untuk yang tingkat tadi Pratahsin usia 3 sampai 5 sama reguler itu program sama gitu ya untuk kurikulumnya. Kita menggunakan metode UMI. Nah, yang berbeda itu untuk program Mukim dan program yang kuantum. Ya, kita pakai metode yang lain. Ada yang pakai metode jet tempur dari Lirboyo. Iya. Ada pesawat tempur juga. Jadi kalau yang Mukim itu biasanya disesuaikan dengan kurikulum yang lain gitu. Jadi diserahkan juga kepada gurunya untuk pembelajarannya itu supaya guru aja yang mengembangkan gitu. Kita hanya tentukan ini acuan-acuan yang harus diselesaikan oleh guru tersebut untuk itu ya, implementasinya mah gitu dibebaskan kepada guru. Tak gitu. Torikoh nama terserah guru lah gitu ya, torikoh nama gitu. Kalau madahnya kita sesuaikan semuanya. Seperti itu. Oke, kita mau ngurek-ngurek masalah mukimnya nih. Ngapalinnya kapan aja, terus berapa jam sih ngapalin, terus setorannya kapan aja. Mungkin teman-teman yang pengen tahu jam berapa kita ngapalin, terus setorannya kapan. Nah, sama gurunya langsung. Tadi usahanya udah kenalan kan? Kita langsung saja. Teteh gimana sih? Teteh apa Mbak apa Cece gitu ya. Ini sebenarnya ini di Tasik gitu. Harusnya teteh gitu. Karena Cecenya gitu. Oke, Ustazah. Untuk santri mukim di sini kegiatannya itu kalau pagi biasanya bangun jam 4 atau sekarang kan subuhnya siang ya. Jam 4. Biasanya setengah 4 gitu. Tahajud, setelah itu baru sholat subuh. Setelah sholat subuh masuk ngaji ziyadah biasanya. Ziyadah 1 halaman atau setengah halaman. Justru ziyadah ya? Ya, ziyadah. Jadi mereka ngapalinnya malam atau? Untuk kegiatan mukim di sini setelah sholat tahajud biasanya langsung sholat subuh kan, pas waktu subuh. Setelah itu langsung kegiatan ziyadah. Ziyadah ya. Ziyadah itu kegiatan menghafal, menambah hafalan. Menambah gitu ya. Menambah hafalan. Itu biasanya sampai jam 6. Jam 6 atau setengah 7 maksimal. Gitu. Banyaknya itu gimana mampunya anak. Kalau di sini enggak kayak ditarget kayak berapa kamu halaman? harus 1 halaman, kamu harus 5 halaman gitu. Enggak. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak kan. Kadang kalau anaknya baru pertama masuk berarti baru ditahsin. Ya, baru hese, gitu. Iya, betul. Jadi enggak disamakan sama yang udah lama gitu. Yang udah lama mah bisa 1-2 gitu, 1 kali waktu teh gitu. Sekali ziyadah itu bisa 1 atau 2 halaman. Setelah itu, setelah kita ziyadah jam setengah 7 istirahat sampai jam 8, jam 9 lah. Jam 9 masuk lagi. Murojaah. Murojaah yang tadi sudah dipakai atau murojaah hafalan yang sudah lama. Sudah lama. Kayak ada itunya, ada kayak kartu prestasinya. Ada gitu. Jadi murojaah hafalan yang udah lama sampai jam 11. Nanti siang 2 jam. Setelah itu istirahat lagi, masuk lagi jam 2. Jam 2. Jam 2 itu sampai jam 3 mereka tuh biasanya setoran murojaah yang tadi diziadahkan pagi. Yang tadi subuh, setelah subuh. Gitu. Terus setelah itu sorenya masuk lagi, sorenya kegiatan ziyadah lagi. Biasanya. Jadi ziyadah, murojaah, ziyadah. Ya. Tapi ada juga yang kayak dia baru masuk, biasanya subuhnya itu gak dipakai ziyadah tapi dipakai kayak talaki. Talaki itu kayak dia mau ngafal yang ini, kita contohin dulu dari kita. Iya. Jadi gak langsung gitu. Jadi bisa belajar ya. Jadi kalau yang memang
baru banget justru ditalaki dulu sama gurunya ya. ditalaki dulu. Terus kayak yang apa namanya, jilid dulu kalau memang dia perlu jilid, kalau nggak perlu ya agak usah. Nah, gitu. jilid itu apa maksudnya? Tahsin, ngaji? Ya, kayak jet tempur itu. Oh, jet tempur Jilid ya. Lirboyo. Ingat bukan jet tempur yang ada di bandara, ingat ya teman-teman sahabat Quran. Oh, gitu. Ya. Jadi punya khas sendiri jet tempur, jangan-jangan nanti ada TNI tempur ya. Nama-namanya hebat banget ya, padahal ya teki sebenarnya. Ya. Nanti setelah habis itu istirahat sampai maghrib. Nanti habis isya masuk lagi, Habis isya masuk dapat lagi? pelajaran kitab kuning. Oh. Seperti Safina, Oh gitu. Tijan. Mereka belajar kitab justru malam ya. Ya malam itu biasanya. Terus gimana cara mengevaluasi hafalan mereka gitu iya, ya, yang iya, udah iya. lama itu biasanya mereka per tiap satu juz itu ditasmi 1 kali dudukan Oh, gitu. 1 juz ya. Ya. Setiap hari atau bagaimana? Atau gimana? Biasanya setiap selesai juz. Oh, langsung ya setelah Dievaluasi. satu juz Ya. langsung dites menit. Enggak langsung 1 juz langsung sih, biasanya untuk latihan seperempat latihan. dulu. Oh. Seperempat Mungkin kalau dulu bahasa Umi dibeti. mah drill kali ya. Oh iya, oh. Jadi di 4 kaliin dulu, terus di 2 kaliin, terus 1 kali dudukan gitu. Nah, di keempat kaliin, 2 kaliin mau aja ada orang Tasik ya. 1 kaliin, 2 kaliin. Di 2 kalikan, di 4 kalikan. Baru setelah itu, setelah hitungan 1 juz per 5 juz 1 kali dudukan. Oh, boleh Perlipatan 5 10 15 20 25 30. Masya Allah. Kemarin ada yang udah baru selesai 30, kemarin berapa ya Pak? 5 kali dudukan. Gitu. 5 kali dulu kan udah langsung Ya. ya. Soalnya udah berapa? Setahun setengah ya Pak di sini. Itu laki-laki, Laki-laki. oh Ikhwan ya. Biasa Iya. banget. Itu 1 tahun setengah ya. Terus siapa nih yang jadi guru untuk guru mukim itu ada berapa orang? Tadi muridnya ada berapa orang saya lupa? Muridnya untuk mungkin sekarang ada 6. Ada 6. Gurunya jadi Ada 2. ada 2. Jadi setiap dia mereka jadah juga gurunya berbeda-beda. Ya, jadi guru ada 2, ada megang 2 orang, ada yang megang 4 orang. Oh. Jadi memang yang usada ini yang sudah lama ini pegang satu yang sudah lama di Oh, sini. sudah lama. 2 orang itu yang sudah 30 juz sama yang berapa? Yang 7. Yang 7 juz. Ustadz yang satu lagi memang baru juga masuk kemarin, megang yang baru masuk gitu. Jadi kalau di sini teh Jadi kalau di RT kita ya, di RT siapa tahu Quran ya, biar Ya. siapa tahu sahabat Quran. enggak terlalu menekankan ke jumlah kuantitas hafalan, tapi lebih ke kualitasnya gitu. Kita pengennya kelihatan di orang teh bener-bener dari bacaannya. Mungkin selain gitu ya, baunya nggak cuma banyak pasti tes. Loh kok yang ini lupa gitu. Jadi banyakin murojaah gitu ya. Makanya di sini prosesnya beda-beda, ada yang setahun udah dapet 10 misal. Setahun baru dapet 2. Ya, tapi Jadi nggak yang gitu. lancar intinya mungkin gitu ya, nggak cuma. Insya Allah bisa diujikan gitu di Masya depan Allah. publik. Nanti sahabat kan bisa belajar dari sini tentang kurikulum tadi juga gitu ya. Di pagi itu benar-benar jadah gitu, kemudian ada murojaah, jadah lagi. Jadi sebenarnya murojaah jadi cuma satu waktu ya, atau mungkin gurunya ngasih saran anak-anak juga sebenarnya murojaah di Gimana ya kalau anak-anak itu beda sama kita. Mereka tuh kayak yang nggak pernah ngapalin tapi gampang gitu ya masuknya. Nggak kelihatan mungkin ngafalin Nggak yang tahu. bacaannya. Mungkin gurunya itu silakan murojaah masing-masing, silakan Di kamarnya ziarah mungkin masing-masing. kayaknya. Jadi memang berpencar kadang-kadang itu nggak ketahuan. Kadang Cuma suka. tahu setor gitu ya. Masya Allah. Kadang suka gini ya, apa namanya, kok speechless gitu, mereka teh kayak gak pernah kelihatan ngapalin, tapi kalau ngapalin tuh suka lancar. Lancar gitu. Iri. Masya Allah. Mungkin karena ini suasananya bagus sih sebenarnya, enak Insya Allah. banget. Jadi ngapalinnya juga Beberapa semangat. persen ya begitulah mendukung mungkin. Nah jadi mungkin sahabat kalian juga sebenarnya kalaupun menghafal juga harus suasananya harus mendukung Iya, Ustaz iya, ya. betul. Dan ada trik nggak sih Ustaz kalau kita ini mungkin Ustazah juga nih kalau mereka mau ngapal nanti ada semangat apa gitu biar ngapalnya lancar, terus biar nggak gempar baca Quran Sunda tapi deg-degan gitunya. Nah ada nggak sih trik sebenarnya buat Gimana ya? Ustaznya sendiri gitu Triknya gimana ya? biar mereka lancar gitu ngapal. Soalnya kan ini ngapalnya ini bukan untuk pemula loh, untuk menurut saya gitu ya, karena udah hebat banget. Jadi ada triknya nggak sih sebenarnya buat Enggak ngapalin? sih, sebenarnya mereka juga ada masa-masa futur di mana Nah, itu males gimana banget dong? gitu, gak mau. Ya kalau udah males tuh susah. Oh, susah ya? Nah, kayak Diajak jalan-jalan gitu enggak? diajak jalan-jalan tinggal ikan. Iya bener, di sini ada ikan juga, pokoknya nanti sahabat kalian bisa lihat nanti kalau saya kalau sudah. Kalau mereka biasanya kayak gini, kalau kayak jenuh, ayo nyeblak teh, nyeblak. Oh nyeblak gitu. Ternyata Tasik juga terkadang seblaknya ya. Sana Jadi, kerupuk. Kita juga teh jadi begini, ketika mungkin kelihatan anak itu sudah jenuh, mungkin dari pihak pimpinan atau dari kita juga kadang ngajak mereka jalan-jalan. Iya. Kadang-kadang Oh, ketika begitu. kelihatan sudah agak mulai menurun,
ayo kita main ke Keluar. curug apa gitu. Oh, Kita ajak gitu. main ke curug aja bareng. Oh, Tasik punya curug ternyata. Punya, ada di curug apa? Curug Badak yang di Cisayong. Oh, Yang jadi di mana ajak lagi? rihla Iya, gitu diajak ya. rihla, diajak berenang kemarin ya. Ajak apa aja. Apalagi pokoknya. kemarin Bapak yang diisolasi lama Nah, gara-gara kan COVID. pernah diisolasi. 3 minggu berapa? Iya. Nggak boleh keluar anak-anak teh. Di sini jadi Di sini. full sama ustadznya gitu. Iya, Iya. sama kita nggak keluar-keluar. Cuma jadi- ada permainan-permainan aja gitu, paling di dalam kamar. Pas isolasi gitu tetap kurikulum tetap berjalan ya Tetap kegiatan. berjalan. Kegiatan tetap berjalan. Masya Allah, luar biasa banget. Jazakallah khairan kasih ustaz saja. Hebat banget sahabat Quran bisa bukan ngambil sebenarnya dia. Beliau kan menginspirasi diri kita, ambil manfaatnya sebaik-baiknya, ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Sebenarnya untuk RTQ tidak harus niru, tapi sebenarnya kita bisa inovasi sendiri. Tetapi ada pelajaran yang hebat luar biasa dari RTQ Syafatul Quran. Jadi buat teman-teman yang baru banget ngebangun RTQ atau baru berjalan nih lembaga Qurannya, bisa sambil main juga nih ke Tasik ya, bisa jalan-jalan. Dan untuk teman-teman Tasik juga yang pengen ngapalin Quran, yang pengen ke lembaga yang luar biasa, nih datang aja ke sini. Nanti ada di deskripsi ya untuk alamatnya. Jangan kemana-mana, jangan lupa bisa silaturahmi dan insya Allah terima kasih banyak, saya udah diterima dengan luar biasa banget dan ini benar-benar tempatnya bagus banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, kita tutup. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan sebagai Allah mabrika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.